saya Sartika Simatupang dari SMA Negeri 71 Jakarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan model Discovery Learning untuk meningkatkan motivasi belajar dalam materi peran ilmu antropologi untuk memahami multikulturalisme di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah dalam keadaan sehat, bisa berkumpul di sekolah ini, berkumpul dengan teman-teman kalian. Untuk itu, boleh dimulai dengan berdoa, silakan. Bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan memeriksa kehadiran kalian ya. Si Imam? Izin ya? Izin berapa ya, Nak? Nggak tahu, Bu. Oke, izin. Ya? Katanya ini diare. Oh, diare ya? Oke. Terus si Kanja? Hadir. Hadir ya. Kemudian Kenneth? Sakit Sakit ya? Oke, Mufid? Sakit ya? Banyak juga yang sakit hari ini ya? Putri? Oke. Ya, terima kasih. Nah, di antara teman kita banyak yang sakit. Kita doakan semoga mereka bisa cepat sembuh. Ya. Kita juga harus jaga kesehatan ya, supaya kita terhindar dari segala penyakit. Itu ya, Nak? Oke. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya, luar biasa ya. Perasaannya gimana hari ini? Luar biasa, senang, happy, ya, semangat. Coba dong deskripsikan maksudnya bahagia itu, happy-nya itu seperti apa? Putri boleh silakan. Bahagianya tuh karena hari ini tuh pelajarannya enjoy semua, Bu. Jadi lebih enak aja belajar hari ini. Oke, perasaannya enjoy gitu ya, jadi enak belajar hari ini. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Raisa boleh? Hari ini happy karena tadi pagi kan juga habis ada acara literasi kan, baca-baca buku, jadi seru banget. Seru banget ya, jadi terbawa happy sampai sekarang ya. Oke, ya saya juga senang kalau kalian happy ya dalam pembelajaran antropologi hari ini. Ya, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya akan mengingatkan gitu ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang materi antropologi. Antropologi itu apa sih, Kak? Jadi antropologi itu kayak ilmu yang membahas tentang manusia dan juga kebudayaan, Bu. Kayak misalnya kalau di Indonesia kan ada Sunda, Jawa, terus misalnya adat istiadatnya berbeda kan. Misalnya di Sunda ada tari jepong, kalau misalnya di Jawa misalnya tarinya tari merak. Oke, luar biasa ya jawaban saya. Kasih tepuk tangan buat Raisa. Oke, ya kaitannya dengan hari ini adalah bahwa hari ini kita juga belajar tentang kebudayaan, yaitu materi multikulturalisme. Ya, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan sebuah gambar. Ya, silakan dilihat gambarnya, disimak, nanti ada pertanyaannya. Coba perhatikan gambar di depan. Di sini ada
suku Gayo, suku Baduy, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Asmat, suku Bugis. Ya, di gambar yang sebelah kanan ada juga suku Papua, suku Dayak dari Kalimantan, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Batak dari Sumatera Utara. Ya, setelah kalian lihat gambar itu, apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Kanja. Jadi setelah aku melihat gambar yang tadi ada di depan itu menggambarkan bahwa Indonesia itu memiliki kebudayaan yang beragam. Jadi kan tadi kita bisa lihat dari suku Gayo, suku Minang, dan suku-suku lainnya itu memiliki baju adat yang berbeda-beda tiap sukunya. Nah, jadi selain baju adat juga di situ ada rumah adatnya juga yang berbeda. Jadi kesimpulannya Indonesia itu memiliki masyarakat yang multikultural. Oke, terima kasih Kanja. Bagus ya jawabannya. Kasih aplaus buat Kanja. Oke. Nah, di sini saya juga akan memberikan pertanyaan ya untuk mengawali pembelajaran kita. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, coba amati lingkungan sekitarmu. Keberagaman berapa saja yang ada di sekitarmu? Siapa yang boleh menjawab? Oke, silakan Joshua berdiri. Contohnya itu kayak kebudayaan Sunda, terus Batak, terus juga Ambon, kayak baju adatnya gitu, ciri khas kebudayaannya gitu. Oke, bagus ya jawabannya ya. Ada kebudayaan Ambon, Jawa, Batak, dan baju adatnya ya. Oke, luar biasa ya jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan kedua. Apakah makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Silakan, siapa yang jawab? Oke, silakan Nak. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi sama dua. Oke, bagus ya, benar ya. Oke, kita close. Ya, dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih caranya agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud meskipun terdapat keragaman suku bangsa dan budaya di negara kita? Siapa yang bisa? Oke, silakan Nak. Oke, jadi caranya itu sesuai dengan deklarasi budaya Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana dia tuh berbeda-beda seperti itu juga. Jadi kita saling menghargai antar sesama ras, suku, dan juga agama, dan juga harus saling menghormati antara semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih buat jawabannya ya, benar ya. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Ya, yang pertama, kita memahami pengertian dan faktor penyebab masyarakat multikultural. Yang kedua, memahami teori keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis dampak multikulturalisme di Indonesia dan pendekatan antropologi dalam menyikapi masyarakat multikultural. Ya. Nah, kemudian cakupan materinya adalah memahami pengertian dan faktor penyebab masyarakat multikultural, memahami teori keberagaman budaya di Indonesia, kemudian menganalisis dampak multikulturalisme di Indonesia dan pendekatan antropologi dalam menyikapi masyarakat multikultural. Nah, rencana kegiatan kita hari ini adalah kita melakukan sesi tanya jawab seperti yang sudah kita lakukan barusan. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Kalian akan saya bagikan menjadi 6 kelompok berdasarkan nilai hasil asesmen awal pembelajaran kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu nanti ada sesi presentasi. Ya, itu untuk rencana kegiatan pembelajaran kita. Kemudian teknik penilaian yang diambil hari ini adalah penilaian sikap dan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sikapnya kita ambil berupa pengamatan ketika kalian diskusi dalam kelompok, kemudian keterampilan ketika kalian modifikasikan hasil diskusi, dan pengetahuan nanti kita akan mengerjakan soal menggunakan media kuisis. Ya, oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan
simak videonya. Nanti setelah pemutaran video akan ada pertanyaan. Ya. Oke, ya. Setelah menyaksikan video, apakah tayangan video tersebut menggambarkan masyarakat multikultural? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Raisa, silakan. Kalau dari yang kita lihat tayangan video tadi, terus tadi ada kuda lumping juga, terus tadi ada banyak perbedaan keindahan alam Indonesia. Terus tadi tuh ada beberapa quotes yang menjelaskan kalau misalnya semua agama itu menampilkan kebaikan, semua agama itu melarang adanya peperangan. Yang penting itu agama itu bukan sebuah baju, tapi agama itu adalah inti kemanusiaan gitu. Jadi di situ kita bisa lihat banget tadi ada Bali, terus ada Lombok dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih buat Raisa, jawabannya bagus ya. Kasih aplaus buat Raisa. Ya, jadi menggambarkan tentang masyarakat multikultural. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas ya tentang pengertian multikulturalisme. Ya, berdasarkan etimologi, multikulturalisme itu berasal dari kata multi, kultur dan isme. Ya, multi itu artinya banyak, kultur artinya budaya, isme artinya paham atau aliran. Jadi kalau digabungkan maka dalam kata itu terkandung akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan yang masing-masing unik. Benar nggak ya, Nak? Kalau setiap budaya itu kebudayaannya masing-masing unik. Itu ya. Dengan intinya adalah walaupun kita berbeda, kita punya budaya yang unik. Unik itu kan berarti berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menghargai. Itu adalah multikulturalisme. Ya. Nah, ini pendapat ahli tentang multikulturalisme ada belum ya? Oke, siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan. Nak. Jadi belum pemahaman yang menerima perbedaan dengan dasar kesadaran baik secara individual maupun kelompok. Ya, pemahaman yang menerima perbedaan. Ya, dengan dasar kesadaran. Ya. Jadi dia bilang, kita harus menerima perbedaan. Itulah yang terkandung dalam kata multikulturalisme. Itu yang harus diwujudkan. Ya. Nah, kemudian kesimpulan boleh dibacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kita masuk ke dalam diskusi kelompok, ya, berdasarkan hasil nilai asesmen awal pembelajaran. Boleh diisi dulu, ya, untuk mengetahui kesiapan kalian dalam mengikuti materi multikulturalisme. Ya, oke, saya akan bagikan ya, silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktunya 10 menit dari sekarang.
menjadi tutor sebaya buat teman-teman yang lain di dalam kelompoknya. Ya. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Di dalam kelompok itu ada nilai yang tinggi, sedang, dan kurang. Itu ya. Jadi yang nilainya tinggi akan menjadi tutor sebaya buat kelompoknya. Dari hasil asesmen awalnya. Ya, nanti kita akan tentukan kelompoknya berdasarkan hasilnya. Gitu ya anak-anak? Ya, jadi berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran yang sudah kalian kerjakan barusan, maka ditemukan ada 6 ya yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan nilai yang tertinggi. Ya, maka untuk itu yang 6 itu akan menjadi tutor sebaya buat teman-temannya yang masih kurang dan cukup. Gitu ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Oke? Sekarang mari langsung masuk ke dalam kelompok masing-masing dengan tertib tanpa suara. Oke? Siswa menjadi 5 kelompok diskusi. Berdasarkan hasil asesmen awal, siswa yang memiliki daya serap lebih tinggi akan menjadi tutor sebaya dalam kelompok diskusinya. Dalam hal ini siswa diharapkan saat proses diskusi mampu menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Silakan dikerjakan, didiskusikan lembar kerja yang saya berikan, diidentifikasi masalahnya, dianalisa, ya, ditemukan konsep-konsepnya. Selain itu, saya juga akan memberikan penilaian sikap, ya, berdasarkan diskusi kalian. Boleh silakan ya, dari sini ada yang bertanya? Ya, ini dalam bentuk infografis apa? Oh ya, dalam bentuk infografis. Ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, semua bekerja dengan baik kan? Iya, Bu. Ada bertanya kan? Oh, bagaimana kita memahami perbedaan di dalam Indonesia? Apa solusinya agar Indonesia tetap bersatu walaupun banyak perbedaan di dalam kehidupan masyarakat? Berikut anak-anak sekalian. Nah, kita kan berbeda ya. Berbeda tadi sudah dijelaskan, ada perbedaan budaya gitu. Bagaimana sih kita harus memahami itu gitu? Berarti kita memahaminya dengan cara menerima. Kita harus mensyukuri gitu ya bahwa Tuhan memang menciptakan kita udah berbeda gitu. Itu caranya. Nah, apa solusinya? Nah, coba solusinya kalian diskusikan sama kelompok. Oke? Teman-teman, jadi kan kita ini udah pakai peraturan Jawa sama kebaya. Kira-kira ada lagi nggak sih keragaman budaya di sekitar kalian gitu? Kalau nggak ada, kita bisa pakai istilah. Jadi nih, karena kan kita tahu ya, dalam Jawa ini udah sangat familiar banget sama semua masyarakat. Tentunya pasti memiliki nilai moral yang baik juga, makanya kita pakai ini. Jadi isi juga. Ini kalian udah hampir selesai ya? Iya, Bu. Oh, berarti kalian ambil 2 ya? Iya, Bu. Oh, ini nak supaya lebih bagus, kalian punya nggak ya di rumah yang menunjukkan ciri khas kebudayaan kalian yang membuat kalian bangga gitu? Ada nggak? Ini boleh sih, Bu. Karena kan udah punya semua gitu loh, Bu. Oh, berarti nanti kalian bawa belangkon sama baju gitu ya? Itu bagus. Makasih, Bu. Oke, ya silakan dilanjutkan ya. Ini saya lihat infografisnya udah rapi. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ini kan kita udah jelasin nih di slide pertama tentang multikulturalisme. Buat slide selanjutnya kita kasih video-video aja juga nggak sih, maksudnya biar kayak lebih gambarin contoh-contohnya gitu, kayak dampak buruknya dan lain-lain. Menurut kalian gimana? Boleh sih. Oke, ada pertanyaan nggak? Mungkin apa ya?
memberikan analisis singkat. Bagaimana kita memahami perbedaan dari Indonesia? Jadi kita singkat. Oh ya, bagaimana kalian memahami keberagaman Indonesia? Nah, keberagaman Indonesia itu seperti apa? Dijelaskan, terus dianalisis. Ya? Kalian ikutin apa yang saya ucapkan. Itu ya? Bisa ya? Bisa. Oke, tepuk 3, 2. Nyanyi. Oke, kita ulangi sampai konsentrasi semua. Sekali lagi bisa ya? Oke, dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, ya sekarang masuk dalam sesi presentasi. Silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang multikulturalisme. Nah, sebelum kami mempresentasikan ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dida Zara Agustina dari absen 29. Nama saya di kelas Dartoding dari absen 21. Saya Reza Farhana dari absen 24. Safita Naswara dari absen 35. Saya Muhammad Fatri Zelani dari absen 14. Saya Deha Nisa dari absen 3. Saya Wada Azkia dari absen 14. Yang pertama itu ada pertanyaan tematik. Yang pertama, Indonesia adalah negara multi. Itu berpendapat bahwasannya semua kebudayaan itu sama rata, sama derajatnya, sehingga kita harus saling menghargai, berdampingan, dan juga menjadikannya sebagai kekayaan negara. Kita bisa menjadi negara yang multikultural. Ya. Mana lo bal, dasar itu. Kurang ajar lo Bil, dasar Rino. Kan aja lo banyak ribut. Aja, lo duluan yang mulai ke Papua. Ke Batak. Nah, ini tuh ada contoh kalau misalnya keragaman budaya itu jadi keragaman budaya ini itu bisa berdampak positif dan negatif. Gimana caranya tergantung gimana caranya kita menghadapi keragaman tersebut. Nah, ini ada contoh buruk atau negatifnya yang tidak patut dicontoh. Jadi ini tuh seperti rasisme gitu. Nah, negara multikultural bisa menyebabkan masyarakat memiliki yang namanya ikatan primordial. Nah, nanti saat memanifestasikan, Ibu juga akan memberikan penilaian keterampilan, termasuk kepada kelompok lain. Ya, apa sih penilaian keterampilannya? Yang pertama, saya akan menilai kemampuan kalian dalam mendeskripsikan gagasan kalian mengenai masalah yang dikerjakan, ya. Kemudian kemampuan menjelaskan isi presentasi, ya. Terus ketiga, kemampuan mempertahankan konsep dalam menjawab pertanyaan, ya. Kalau ada yang memberikan pertanyaan, kalian harus mampu mempertahankan konsep yang kalian bawa, gitu ya. Yang keempat, kemampuan menjelaskan hasil, dan saya juga akan menilai sikap dalam presentasi. Ya, Ini kami akan mempresentasikan mengenai keragaman budaya di sekitar kita. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andita Kotima, absen 1. Kenal jawabannya, absen 20. Saya Pada Diguna Putra, absen 34. Saya Jasmine Syafia, absen 19. Yang pertama itu ada belangkon yang berasal dari Jawa. Belangkon Jawa adalah topi tradisional yang merupakan bagian penting dari pakaian adat Jawa. Keragaman budaya dari belangkon Jawa terlihat dalam desain, ukiran, dan warna yang bervariasi sesuai dengan daerah atau kesultanan di Jawa. Nah, jadi sekiranya gini bentuk dari belangkon. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada kebaya encim dari Betawi. Kebaya encim
Selanjutnya itu ada ciri khas, fungsi, dan penggunaannya. Ciri khas blangkon itu motif dan ukiran yang indah, seperti ukiran rumit pada blangkon Solo yang mencerminkan keahlian tinggi pengrajinnya. Dan fungsinya itu lambang kebangsawanan dan status sosial, atau dipakai di upacara adat, pernikahan, dan lain-lain. Dan kegunaannya itu mencerminkan warisan budaya yang harus dijaga dan dihormati oleh masyarakat Jawa. Selanjutnya kebaya encim. Ciri khasnya itu motif dan warna yang mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa dan juga lokal. Kebaya encim bukan sekadar pakaian, tapi sebuah karya seni yang mencerminkan harmoni antara dua budaya. Fungsinya itu dipakai di acara resmi seperti pernikahan, perayaan budaya, dan lain-lain. Penggunaan itu menjadi lambang identitas etnik dan satu sosial. Kebaya encim adalah sebuah warisan budaya yang patut dihormati dan dijaga, dan menjadi ekspresi seni elemen budaya Tionghoa dan lokal. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dari absen 23. Boleh nggak naikin lebih ke atas dikit? Lagi. Oke. Tadi kan kalian ngejelasin kan kalau misalnya kebaya encim itu pada zaman dahulu itu digunakan oleh para sultan aja atau kesultanan. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat modern ini, apakah kebaya encim itu masih digunakan oleh kesultanan aja, atau masyarakat biasa kayak kita itu bisa pakai juga? Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Saya izin menjawab. Jadi kebaya encim ini untuk di zaman modern gak hanya digunakan untuk kesultanan, tapi masyarakat luas itu bisa menggunakan di acara-acara formal seperti wisuda, lalu ke acara pernikahan, dan acara kebudayaan lainnya. Gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka sedang menjelaskan tentang dua kebudayaan ya. Salah satunya adalah kebaya encim sama blangkon. Siapa yang sampai sekarang masih menggunakan kebaya encim? Ada nggak? Masih ya? Oke, masih ya? Biasanya dalam acara apa, Ibu? Acara Kartini di sekolah? Kondangan ya? Kondangan suku apa nih? Suku Betawi. Oke, kondangan suku Betawi. Kalau kondangan suku lain dipakai juga nggak ya? Bisa aja ya, bisa dipakai. Oke. Siapa yang suka laki-laki nih yang pakai blangkon itu laki-laki kan ya? Ya. Yang laki-laki siapa yang pernah pakai? Oke, dalam acara apa nak? Biasanya kalau pakai blangkon itu dalam acara pernikahan di adat Jawa, Bu. Pernikahan adat Jawa ya? Wajib ya? Itu lebih sopan aja sih, Bu, lihatnya, Bu. Lebih sopan ya, lebih gagah lagi kali ya, lebih cakep gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, itu ya salah satu kebudayaan yang masih kita lestarikan sampai saat ini gitu ya. Oke, ya. Hari ini kita akan menyimpulkan ya apa sih yang sudah kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir tadi gitu ya. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan berdiri anak. Perkenalkan namanya ya. Iya, oke. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini itu aku akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini terkait dengan multikulturalisme. Aku Kanzoria Putri dari absen 10. Nah, kesimpulannya itu multikulturalisme adalah sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa kita di tengah masyarakat itu terdapat keberagaman dan perbedaan, tetapi kita bisa tetap hidup secara damai dan juga berdampingan apabila kita mempunyai rasa penerimaan dan juga rasa toleransi serta sikap saling menghormati dan menghargai sesama. Nah, selanjutnya itu tadi Bu Sartika juga sudah menjelaskan terkait dengan faktor-faktor dari penyebab
terjadinya multikulturalisme di Indonesia? Ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah keadaan geografis, di mana di Indonesia itu sendiri keadaan geografisnya itu kan pulau-pulau ya. Indonesia merupakan negara kepulauan, banyak sekali pulau. Jadi ada kesenjangan di mana masyarakat pulau ini dengan pulau satunya. Jadi masyarakat masing-masing pulau itu untuk berkoalisi gitu bersama-sama, mereka membentuk suku mereka masing-masing gitu. Nah, selanjutnya juga sebagai rakyat Indonesia kita harus saling toleransi dan saling menghargai antar sesama agar tidak terjadi perpecahan dan bangga akan kekayaan keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, tadi sudah menyimpulkan pembelajaran kita dari awal bahwa kita belajar tentang multikulturalisme. Oke, ya. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian dalam menguasai materi, saya akan berikan soal daily quizzes ya, yang akan dikerjakan masing-masing sekarang. Waktunya 10 menit karena soalnya hanya 10 ya. Ini mengukur nilai asesmen formatif dan akan saya ambil dalam penilaian. Ya, setelah kita menyelesaikan quiz itu, kita sudah menemukan juara 1. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan mengisi ya refleksi pembelajaran atau umpan balik. Saya akan bagikan kertas sama kalian. Silakan diisi umpan baliknya, ya. Ya. Baik dari yang sudah baik ya. Oke. Ya, karena mereka sudah menjelaskan isi presentasinya dengan terperinci dengan jelas, juga bisa menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Oke, untuk itu saya akan memberikan apresiasi bagi kelompok 1 yang sudah memberikan yang terbaik hari ini. Oke, kelompok 1. Oke, saya kasih susu supaya kalian sehat. Oke. Oke, silakan kelompok 1 duduk. Kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selesai. Untuk minggu depan, pembelajaran kita adalah kita akan belajar tentang manfaat masyarakat multikultural. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini. Kita sudah bisa menutup kelas kita. Sebelum kita selesai, boleh ditutup dengan doa. Karena tadi kan kita awali dengan doa, ada baiknya kita akhiri dengan doa.